Makanya saya katakan dia Menko terbaik untuk investor, untuk kreditor, terbalik karena merugikan rakyat dan bangsa kita. Nah, dia udah gagal kok. Tahun lalu, berapa tahun yang lalu, ekonomi kan stuck di 5%. Iya. Ya, dan yang lainnya. Kok masih dipakai lagi? Sehingga manfaatnya buat rakyat Indonesia kagak ada. Yang penting, yang besar, yang ada itu pembangunan perusahaan Tiongkok di Indonesia. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya sehingga kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video. Selamat menonton, guys. Menurut Pak Rizal, seperti apa sih pandangan Pak Rizal mengenai kabinet yang dibentuk di pemerintahan Jokowi jilid 2 ini, Pak? Jadi ini memang aneh. Istilahnya biasanya presiden baru, kabinet baru, kan ada honeymoon lah. Honeymoon 6 bulan gitu. Tapi saya monitor seminggu aja udah heboh, ya kan? Oke. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kalau kita lihat kabinet pertama Pak Jokowi, cita-citanya bagus, ya, misinya bagus. Tapi begitu pemilihan personil, dia pilih personil yang berbeda dengan cita-cita itu. Bisa aja. Cita-citanya untuk Nawacita, Trisakti. Begitu dia pilih menteri kabinet pertama, dia pilih yang sebaliknya. Ya kan? Demikian juga misalnya cita-cita untuk mengurangi impor supaya swasembada pangan. Begitu dia pilih menteri Enggar yang raja import gitu loh. Jadi akhirnya Pak Jokowi mematahkan sendiri apa yang dia udah cita-citakan. Nah, jadi ada inkonsistensi antara cita-cita, misi, dengan strategi dan pemilihan personalia. Nah, pada waktu kabinet pertama, saya maklum, karena dia kan orang baru, dari Solo, nggak kenal orang. Yang kedua, banyak titipan lah dari yang kuasa-kuasa di sampingnya. Nah, saya berharap yang kedua dia belajar. Ternyata kegagalan dia atau ketidakberhasilan di beberapa program utama karena tidak ada konsistensi antara visi, strategi, dan pemilihan personalia. Wow. Tetapi ternyata terulang lagi karena banyak yang cuma buat hadiah. Jilid 2 ini, Pak ya? Jilid 2 ini, hadiah kepada Haritanu dikasih anaknya, hadiah kepada Wisnu Utama karena bawa stuntman dari Korea waktu Asian Games, iya kan? Hadiah kepada anaknya Ginanjar, lain-lain. Orang-orang yang sebetulnya kemampuannya sangat terbatas. Ya, sehingga Menteri Pariwisatanya bilang mau bikin wisata Muslim di Bali dan di Toba. Ya marah orang Bali apa Toba. Ngada-ngada aja. Kalau mau bikin di lokasi baru lah, di Lombok atau di mana gitu lah. Dan akibatnya timbul pertanyaan, ini mau sampai mana kabinet kayak begini kalau caranya kayak gini? Terus tim ekonomi utamanya, saya biasa katakan Menteri Keuangan terbalik. Dia terbaik dari segi kreditor karena suka kasih bunga 2% lebih mahal daripada seharusnya. Wow. Memang kecil. Maksud Bapak Sri Mulyani? Ya. Memang kecil kelihatannya 2%, tapi kalau bond $1 miliar untuk jangka waktu 10 tahun tenornya. Bunga berbunga 2%, 10 tahun itu bisa sepertiganya. Nah, jadi bunga surat utang $10 miliar, tambahan bunganya saja itu $3 miliar. Yang bayar siapa? Yang bayar rakyat biasa. Dalam bentuk apa? Bentuk harga-harga dinaikin, subsidi dipotong, macam-macam. Makanya saya katakan dia Menko terbalik
terbaik untuk investor, untuk kreditor, terbalik karena merugikan rakyat dan bangsa kita. Nah, dia udah gagal kok. Tahun lalu, berapa tahun yang lalu, ekonomi kan stuck di 5%. Iya. Ya, dan yang lainnya. Kok masih dipakai lagi? Jadi Pak Jokowi di satu sisi pada saat pelantikan, pidato bahwa ekonomi Indonesia dia kepengen rakyat kita tahun 2045 penghasilannya 20 juta satu bulan. Wah, itu hebat banget. Iya kan? Tapi kalau mau begitu, pertumbuhan ekonomi harus minimal 8% sampai tahun 2045. Sementara sekarang malah turun. Sementara timnya ini tim kelas 5%, kelas bawang ini. Iya kan? Yang nggak akan bisa bawa terbang kecuali nambah-nambah hutang. Jadi komposisi kabinet yang asal ngasih hadiah ini kepada orang yang track recordnya di masa lalu bermasalah, tidak aneh, tidak ada honeymoon. Biasanya kan ada honeymoon lah. Mesra-mesra bisa di awal, Pak ya? Ya, masyarakat ngelihatnya dengan hormat, dengan ini. Tapi kebanyakan track recordnya kan bermasalah, kinerjanya payah. Yang payah gini diandalin, ya bisanya cuma ngutang lagi. Dengan bunga lebih tinggi gitu. Iya. Nah terus gini Pak, kalau dari sisi kebijakan ekonomi sendiri, kebijakan ekonomi Jokowi ini kan pasti yang Bapak pandang dan Bapak kaji ini apa sih Pak? Positifnya ada nggak sih sebenarnya? Oh ada, misalnya di dalam infrastruktur apapun Pak Jokowi all out di dalam bidang infrastruktur. Tetapi kalau dikatakan prioritas utama selama 5 tahun pertama Pak Jokowi adalah infrastruktur, itu salah. Ya itu nggak benar. Karena dari total anggaran yang paling besar itu untuk bayar pokok dan bunga hutang. 640 triliun per tahun. Kemudian pendidikan sekitar 440 triliun. Ketiga baru infrastruktur sekitar 300 sekian triliun. Jadi informasinya ini kebanyakan ya deceptif gitu, informasi yang nggak benar. Kenapa sih nggak dibilang aja nomor 1 bayar utang, nomor 2 pendidikan, nomor 3 baru infrastruktur. Oke. Jadi informasi itu, dari sisi positifnya berarti apa positifnya Pak? Oh positif, proyeknya sendiri dibangun, banyak proyek baru. Walaupun hanya dengan investasi, kebanyakan Pak, investasi asing? Ya dengan investasi sendiri kebanyakan. Pak, Bapak setuju nggak dengan investasi asing yang dicanangkan oleh Pak Jokowi ini kan besar-besaran katanya Pak, katanya ya, kemarin itu, dengan dibangunnya infrastruktur, apakah betul investasi asing itu betul-betul bisa membuat pertumbuhan ekonomi secara makro Pak ya? Secara makro itu tersebar. Karena kesenjangan sosial kita kalau kan soal jauh kesenjangan tentu relatif. Misalnya asing itu mau masuk Indonesia karena sumber daya alam. Sumber daya alam kan kebanyakan di luar Jawa. Nah yang kedua dulu banyak yang masuk ke sektor industri dan manufacturing. Kebanyakan di Pulau Jawa. Belakangan ini udah nggak ada lagi yang mau masuk dalam bidang industri dan manufaktur karena Indonesia kalah kompetitif dibandingkan Vietnam, dibandingkan Thailand, dan sebagainya. Nah, di masa lalu memang karena waktu masa lalu itu investasi asing dari berbagai negara, dia paling bawa tenaga kerja asing, bos-bosnya aja ya paling cuma 10 orang. Sisanya ya tenaga kerja dari Indonesia, tenaga kerja dari pemasoknya juga dari dalam negeri dan sebagainya. Tapi yang belakangan ini masuk secara agresif adalah dari Tiongkok. Bahkan kontraktornya juga Pak ya? Nah, kalau dari Tiongkok model bisnisnya beda. Jadi dia sedot semua nilai tambah dari hulu ke hilir. Di hilir misalnya satpamnya, tenaga semi teknis, dia bawa semua dari Tiongkok. Karena di Tiongkok hari ini ada pengangguran sekitar 300-400 juta orang. Harus disalurkan ke proyek-proyek Tiongkok di seluruh Indonesia. Nah, jadi hampir semua pekerjaannya itu asing. Ya, dari Tiongkok. Nah, yang kedua nanti kalau ada dia pemasok, subkontraktor, dia bawa pula asing gitu dari Tiongkok. Kontraknya pun harus kontraktor itu asing. Jadi dia sedot nilai tambah itu dari hulu ke hilir.
Sehingga manfaatnya buat rakyat Indonesia kagak ada. Yang penting, yang besar, yang ada itu pembangunan perusahaan Tiongkok di Indonesia. Bukan manfaatnya buat rakyat Indonesia. Apalagi sama Menteri Keuangan terbalik, mereka dikasih pembebasan pajak 20 tahun. Misalnya ada satu perusahaan Tiongkok mau bikin pabrik baja di Kendal, dikasih pembebasan pajak 20 tahun. Ya. Nah, Krakatau Steel yang tadinya dominan di Indonesia, kalau mesti bersaing dengan perusahaan Tiongkok yang ada di Kendal nanti, ya pasti kalah. Karena dia kan nggak dapat fasilitas pembebasan pajak. Yang terjadi justru perusahaan-perusahaan Tiongkok ini akan menyedot, ya, mengurangi, bahkan mungkin mematikan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Nah terus gini Pak, tadi kan Bapak... Nah yang ini Pak Jokowi barangkali kurang paham, ya kan? Bahwa dampak dari bisnis Tiongkok itu berbeda dengan bisnis investasi asing lainnya di Indonesia. Skema bisnis Tiongkok itu yang luar biasa, sangat justru bisa menyengsarakan rakyat, Pak. Sangat brutal istilah saya. Brutal. Karena nyedot semua nilai tambah. Nah terus gini Pak, nah tadi kan Bapak sempat sebutkan mengenai Sri Mulyani itu kan Menteri Keuangan terbalik katanya, bukan terbaik. Terbaik buat mereka gitu maksudnya Pak? Buat kreditor, buat investor. Tapi ini bukan masalah pribadi ya. Saya kalau di pesta Sri Mulyani ketemu saya ya datang salaman, kita ketawa-ketawa. Yang kita lawan itu kebijakannya, yang tidak pro kepentingan nasional sama kepentingan rakyat, itu aja. Kalau pribadi sih saya nggak ada masalah. Nah terus gini Pak, yang saya penasaran tadi, bunga 2% bunga lebih besar yang Sri Mulyani bawa ke Indonesia ini maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Misalnya kalau ada deal-deal apakah? Kalau Indonesia nerbitkan surat hutang, bond ya. Kita kan mesti menawarkan kupon yieldnya berapa, ya kan? Nah, harusnya yield yang kita tawarkan itu kupon atau bunga harus lebih murah dari 3 negara yang ratingnya lebih rendah dari kita. Apa itu 3 negara yang ratingnya lebih rendah dari kita? Filipina, Thailand, Vietnam. Mereka ratingnya lebih rendah dari Indonesia. Kalau mereka minjem bunga, harusnya mereka lebih tinggi dari kita. Nah, Menteri Keuangan terbalik kagak. Setiap kali nerbitin bond, Indonesia bunganya lebih tinggi 2% dari 3 negara ini. Iya kan? Nah, cuman ada 2 Menteri Keuangan di Indonesia yang konsisten, yang bagus lah nester, yaitu Agus Martowardoyo sama Bambang Brojonegoro. Kalau mereka nerbitin surat hutang, itu 1% di bawah 3 negara ini. Kalau Sri Mulyani dan Khatib Basri 2% di atas ini. Itu apa maksudnya? Apa ada kong kali kong kah atau gimana Pak? Itu Pak. Gini. Kenapa nggak bisa dipres? Saya bankir misalnya. Pak Asko datang mau minjem uang. Diumumkan bunga bank saya, bunga bank itu 12%. 12% kalau dalam rupiah ya. Pak Asko datang, Pak, saya nggak mau 12% Pak. Saya maunya 14% bayar bunga. Wah, sebagai bankir saya senang banget. Setuju langsung. Saya kasih dia mau hadiah. 10 tahun loh ini. Walaupun 2% kan bunga berbunga 10 tahun jadi sepertiganya, jadi 30% lebih. Apa nggak seneng saudara? Jadi bukan maksudnya saya sebagai bankir senang. Saya kasih hadiah apa aja saudara. Terbaik dong langsung. Terbaik saya terbaik buat Bapak. Terbaik kan? Ya. Dan Menteri Keuangannya nggak usah siapa gitu, nggak usah yang katanya dikenal punya itu. Vasco jadi Menteri Keuangan. Langsung Pak ya. Nerbitin surat utang dengan bunga 1% di atas rata-rata. Wah, populer Vasco di seluruh dunia. Mana ada negara Menteri Keuangan Singapura nggak bakal ngasih. Menteri Keuangan Jepang nggak bakal. Taiwan dia pasti nawar semurah mungkin. Kalau ini semahal mungkin gitu loh. Jadi itu dasarnya menurut Pak RR kalau Menteri Keuangan kita jadi menteri terbaik di dunia itu. Yang memberikan itu karena dia kasih bunga lebih. Itu aja nggak repot-repot. Banyak yang nggak ngerti nih. Gitu Pak. Tapi itu mudah-mudahan cuma hanya sekedar untuk mencari nama di luar Pak ya, bukan untuk ada kong kali kong. Ya banyak sih yang curiga, masa sih nggak dapet 4 guli lipat. Ya tapi saya nggak mau suudon lah, tapi apapun itu merugikan Indonesia gitu. Merugikan bangsa kita karena itu kan harus dibayar. Tambahan bunga itu, caranya apa?
Ya naikin harga-harga, naikin listrik, naikin BBM, naikin potong BPJS, macam-macam. Oke, ya. Nah, tapi seandainya utang Indonesia hari ini yang bunganya 8,3%, kuponnya, seandainya kita negosiasikan supaya lebih murah, kurangi aja 1,5%. Ya. Ya kan, jadi 7%, cukup ada uang Ya. untuk menutupi bolongnya BPJS. Ya. Ya, Lebih, dikurangi Pak. 1,5% itu bisa kita menghemat 29 triliun per tahun, cukup buat nutupin Ya, BPJS. ya. Emang kalau BPJS sendiri Pak RR, pandangan Pak RR tuh ada yang salah nggak sih dengan skema ini gitu loh Pak? Di luar dari sisi yang buat nutupin hutang tadi Pak ya, Jadi, apa yang salah dari BPJS ini? Jadi saya dan Serikat Pekerja, Said Iqbal dan kawan-kawan, Ya. dan satu profesor dari UI adalah yang memperjuangkan dan merancang adanya BPJS di Indonesia. Konsep BPJS awal Pak ya? Ya. Oke. Kenapa? Dulu nggak ada BPJS. Pada waktu pemerintahan Pak SBY, kita yakinkan pemerintah SBY supaya ada BPJS. Kenapa? Di seluruh dunia, negara yang kesejahteraan rakyatnya bagus, itu ada social security programnya. Ya. Negara Prusia di bawah Bismarck bikin program ini tahun 1860. Oke. Pada saat kita masih miskin banget. Skandinavia bikin program ini 20 tahun kemudian. Makanya sampai hari ini kesejahteraan rakyat paling tinggi di dunia ada di Skandinavia. Amerika bikin ini tahun 1930 pada saat ekonomi Amerika lagi anjlok-anjloknya di depresi. Ini alat buat membantu rakyat biasa. Oke. Nah, Singapura punya program ini namanya Provident Fund. Jadi lembaga keuangan paling besar di Singapura yang dananya diinvestasikan kemana-mana. Dari hasil pendapatan investasi Provident Fund itu bisa untuk mensubsidi rakyat biasa, pekerja untuk bisa beli apartemen, buat pendidikan. Malaysia juga ada. Indonesia ketinggalan banget. Baru tahun 2011 kita perjuangkan. Tapi pemerintah kan kalau menyangkut rakyat, ogah. Ya. Akhirnya kita terpaksa demonstrasi ratusan ribu serikat pekerja di depan istana, di depan DPR, supaya ini goal. Konsep BPJS ini. 2 tahun kita perjuangkan, baru goal tahun 2013. Nah, tapi pemerintah SBY pelit. Dia bilang dia punya uang sedikit, modal BPJS itu dibikin kecil. Padahal untuk Senturi aja 6,7 triliun gitu lah. Ya. Nah, Untuk kesejahteraan rakyat kecil ya? Nah, yang kedua, pengusahanya lobby keras supaya iuran pengusaha kecil, hanya 2 kali dari iuran pekerja. Di Singapura, iuran perusahaan itu 5 sampai 7 kali daripada iuran pekerja. Di negara lain juga 4 kali. Sehingga kekuatan finansial BPJS itu menjadi sangat kuat. Ya. Ya, jadi idenya kan memang bagus supaya semua rakyat kita bisa punya akses terhadap kesehatan. Ya, ada yang memang nggak mampu, negara yang harus bayar. Ada yang bekerja mampu, ya mereka nyumbang lah bayarnya sebagian. Nah, yang ketiga, yang lebih mampu lagi, yang kelas 1 tentu dia bayar sendiri. Oke. Ya. Nah, persoalannya kemudian pada pelaksanaannya dipecah BPJS tenaga kerja sama BPJS kesehatan. Oke. Ini merugi terus yang kesehatan, yang tenaga kerja ini asetnya besar banget, Oke. untung gede. Untung besar. Asetnya juga saya lupa udah ratusan triliun kali ya, puluhan triliun. Oke. Harusnya digabung aja supaya ada prinsip cross subsidi. Oke. Nah, masalah BPJS ini bisa selesaikan dengan banyak cara. Tapi Menteri Keuangan terbalik kembali, ya usul kepada Presiden Jokowi sederhana, naikin aja tarifnya, kelas 3 naikin 100%, kelas ini 100%. Kalau nggak mau bayar, ya saudara nggak bisa dapat SIM,
Ya, ini kan sadis Rakyat banget. lagi, Pak, ya? Rakyat lagi. Ya, ya. Rakyat itu yang pakai sepeda motor 120 juta orang. Oke. Mereka perlu SIM buat kerja, buat ngojek atau ke kantor. Ini dibikin sulit, nggak ada bayar BPJS, nggak boleh dapat SIM. Ada yang bercanda, mungkin juga nggak boleh dapat surat kawin dan sebagainya. Ya, jadi ini ngada-ngada. Ada cara yang lebih canggih, yang lebih kreatif untuk menyelamatkan BPJS agar rakyat kita bisa dapat fasilitas kesehatan lebih baik. Iya, iya. Jadi ini Ini mah cara gampang kalau cuma naikin kelas, naikin harga. Kagak usah sekolah di Amerika kalau cuma bisanya naikin harga. semua juga bisa, Pak, ya? Semua juga bisa, Naikin kamu juga harga aja, bisa. rakyat kalau nggak bayar nggak dapat fasilitas negara iya gitu kan? ya? Kamu juga bisa. Bisa, cuma naikin harga doang. Ya kan? Luar Tapi biasa, jangan Pak, ya? lupa loh, belakangan ini di Lebanon, pemerintahnya kan ngutang kebanyakan, nggak punya duit. Terus bagaimana caranya supaya dapat pendapatan tambahan? Ya. Nah, dia mau majak percakapan telepon internet, kan itu kan gratis, semua orang pakai telepon internet. Dia mau pajakin, akhirnya demo seluruh Lebanon, perdana menterinya jatuh. Oke, oke. Ya, kemudian di Chili, ya pemerintahnya nggak punya duit, caranya mau naikin tiket subway doang. Seluruh Chili bergejolak, bukan nggak mungkin bentar lagi jatuh. Oke. Di Bolivia juga sama, Oke. naikin harga. Oke. Karena ilmunya tuh ilmu naikin harga doang gitu loh, sama ngutang. Iya. Nah, kalau beginian Indonesia nggak pernah jadi negara hebat. Iya. Memang kalau Saya kasih contoh apa yang saya lakukan Iya. pada saat saya Menko Gusdur. Industri penerbangan Indonesia itu pada waktu itu lagi drop karena krisis 98 kan. Penumpang hanya setengahnya lah. Iya. Nah, saya panggil direksi Garuda, direksi Mandala, sama Merpati supaya turunin tiketnya dong, supaya penumpang nambah. Iya. Mereka nggak mau karena mereka kan udah biasa oligopoli, keenakan kita. Akhirnya saya kesel, kita keluarkan izin 6 airline baru. Lion Air, Sriwijaya Air, dan lain-lain. Modalnya cuma satu pesawat butut, nyewa. Tapi karena ada pesaing baru ini, terjadi persaingan, harga tiket pesawat drop sampai 60%. Rakyat yang nggak pernah naik pesawat terbang bisa naik pesawat terbang karena tiket murah. Iya. Yang ketiga, penumpang pesawat Indonesia naik 7 kali dibandingkan tahun 2000. Yang keempat, perusahaan penerbangan Indonesia, Garuda dan Lion Air terbesar di Asia Tenggara. Ya. Nah, ini hanya contoh, dengan satu kebijakan terobosan semua berubah. Nggak uang dari budget gitu. Nah, negara-negara yang hebat, besar seperti Jepang dan Korea atau Cina mulai dengan kebijakan terobosan dulu. Nanti uang datang dengan sendirinya. Itulah kenapa Cina dari tadinya negara paling miskin di Asia, rakyatnya tahun 67 pendapatannya hanya $50, setengah dari Indonesia. Hari ini bisa maju pesat karena mereka mulai dengan kebijakan terobosan. Akhirnya tumbuh di atas 12% per tahun. Oh. Jepang habis Perang Dunia Kedua, habis dibom tuh Nagasaki, Hiroshima, Jepang hancur, bangun lagi. Dengan kebijakan terobosan bisa tumbuh juga 12% 20 tahun. Ngejar ketinggalan dari Barat. Nah, kita nggak akan pernah dalam sejarah kita tumbuh di atas 6%. Oke. Karena model pembangunannya model berlandaskan hutang sesuai dengan sarannya Bank Dunia. Nah, jadi mula-mula sih nggak ada masalah, makin lama hutangnya makin banyak. Akhirnya hutangnya jadi rem, harus direm. Kalau nggak masalah krisis. Jadi istilahnya automatic breaker-nya itu adalah hutang. Nah, satu model pembangunan yang ngandalin hutang, maksimum tumbuhnya ya 6% atau berapa. Tapi negara yang tumbuh dengan kebijakan, dengan terobosan, itu bisa jadi negara besar dan kuat dan makmur di dunia. Oke, jadi Indonesia menurut Pak RR tidak akan pernah bisa menjadi negara maju dan makmur. Iya, kalau modalnya cuma utang kan. Oke, ya. Prediksi ekonomi Indonesia ini ke depannya kira-kira seperti apa nih, Pak? Saya waktu Pak Jokowi dilantik, pidatonya saya kagum banget.
Oke. Karena dia kepengen tahun 2045 pendapatan rakyat kita satu orangnya 27 juta. Oke. Iya, Mustahil kah itu? Bisa, tapi harus tumbuh di atas 8%. Oke. Sampai 45 tahun. Cina bisa, Jepang bisa. Jadi waktu dia pidato tuh saya salut. Wah ini hebat, pasti bakal ada terobosan. Begitu ngangkat timnya, tim ekonominya, ini mah kelas bawang, kelas 5%. Kelas bawang, Pak. Iya kelas, maksudnya bisanya cuma 5%. Kan udah terbukti. Nggak akan mungkin. Jadi kembali Pak Jokowi, pidato bagus, vision statement bagus, begitu memilih strategi dan memilih personalia, nggak nyambung gitu loh. Iya. Kan harusnya kalau dia mau 8%, harus pilih tim yang bisa ngangkat ekonomi Indonesia tumbuh di atas 8%. Oke. Bukan kelas bawang, kelas 5% ini. Iya. Ya menarik Pak ya. Kalau toh ya memang harus Bapak kritisi Pak di pemerintahan Jokowi jilid 1 sampai ke jilid 2 sekarang ini. Apa yang paling krusial yang Bapak harus kritik? Satu adalah tentu ekonomi. Ekonominya bukan buat Indonesia lebih hebat, rakyatnya lebih makmur, tapi justru rakyatnya lebih susah, ekonominya makin mandek karena tidak konsisten antara visi, tujuan dengan strategi dan pemilihan personalia. Yang kedua, yang concern saya sebagai aktivis yang pernah dipenjara di Sukamiskin waktu mahasiswa 1,5 tahun adalah demokrasi. Ya, kita berjuang supaya Indonesia menjadi negara demokratis. Zaman saya, zaman tahun 98, lain-lain. Tapi belakangan makin lama makin otoriter. Demokrasinya setback mundur ke belakang. Bukan Rizal Ramli yang ngomong. The Economist Index of Democracy, Indonesia mundur lebih dari 20 tahap ke bawah. Karena cara-caranya itu makin lama makin otoriter. Kenapa? Karena orang di sekeliling Pak Jokowi banyak itu, ya kan, jenderal-jenderal Orba yang pada dasarnya otoriter gitu. Ya, padahal kalau dia mau pilih negara demokratis, dia juga pilih orang-orang yang membantu memperkuat demokrasi. Tapi ini tidak terjadi. Dia pilih orang-orang yang sebetulnya tipikal daripada Orba. Makanya Tempo yang terakhir mengatakan kembali lagi Orba jilid 2. Karena makin lama makin tidak demokratis. Ya, tapi kalau Orba yang bagusnya ya nggak apa-apa, tapi jangan yang buruknya maksudnya gitu Pak ya? Ketidakdemokratisannya maksudnya yang Bapak ya jadi esensinya begini ya. Ini kan terjadi perkawinan elit atau oligarki. Kalau oligarki ini berhasil membawa kesejahteraan buat rakyat, membawa ekonomi lebih baik, nggak demokratis amat, ya rakyat sih nggak ada masalah. Buat saya masalah, karena saya memang pengen Indonesia demokratis. Tapi buat rakyat biasa nggak ada masalah. Tapi kalau elit ini tidak bisa membawa kemakmuran, yang ada hanya kemakmuran buat diri mereka, ya kesejahteraan dan ekonomi yang membaik meroket hanya di perusahaan-perusahaan milik mereka, lama-lama rakyat sebel. Udah tidak demokratis, rakyat susah juga. Nah kalau itu nanti rakyat akan berhadapan dengan elit ini. Mengerikan ini ya. Terus gini Pak, seandainya Pak RR jadi presiden, apa yang paling penting akan Pak RR jalankan? Kalau yang paling penting Rizal Ramli jadi presiden susah lah. Seandainya Pak, ini kan karena demokrasinya demokrasi uang. Demokrasi kriminal. Kalau mau jadi anggota DPR mesti bayar siapa, nyogok bahkan rakyatnya, ya kan? Jadi ini demokrasi yang pada dasar demokrasi uang, yang pada dasarnya kriminal. Nah, kalau demokrasi benar-benaran tidak tergantung sama uang. Nah, kalau itu sih insya Allah Rizal Ramli pasti jadi presiden. Tapi kalau demokrasi uang, mah Rizal Ramli kalah, nggak punya duit kok. Oke Pak, misalnya tadi gini Pak, kalau Pak RR jadi presiden, anggap ini demokrasi beneran deh Pak maksudnya. Nah, apa yang akan langkah yang strategis, apa yang pasti akan Bapak lakukan segera? Saya tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia, saya taruh di satu pulau di selatan Kalimantan yang banyak nyamuk malarianya. Wow, luar biasa. 100 orang paling brengsek di Indonesia? Ya.
Ini maksudnya apa nih Pak? Koruptor Ya, kah? Maling atau apa? termasuk lawyer yang kerjanya nyogok hakim sama jaksa, siapa aja lah yang brengsek-brengsek. Yang paling brengsek. Nah, kita kirim ke satu pulau di selatan Kalimantan, di situ banyak nyamuk malaria. Iya. Kalau mereka meninggal kena malaria, bukan salahnya Rizal Ramli, salahnya nyamuk malaria. Intinya Bapak mau bunuh koruptor poinnya gitu Pak ya? Nah, yang kedua adalah tentu kita benahin ekonomi yang terlalu kanan ini, yang prestasinya pas-pasan, di bawah 6%. Kita genjot bisa 10% dalam waktu yang cukup lama. 10%. Mengubah Indonesia. Dengan tidak pakai pola utang. Ya, adalah caranya. Iya. Iya kan? Saya kasih contoh waktu zaman Gus Dur, saya kan Menko Perekonomian. Iya, betul. Saya masuk ekonomi Indonesia minus 3%. Iya. Dalam 21 bulan kita naikin plus 4,5%. Total naik 7,5%. 2,5 bulan? Yes, 21 bulan. 21 bulan. Ya, ekspor kita naikin 2 kali, harga pangan kita jaga stabil 2 tahun tanpa import. Yang ketiga, ekonomi mulai pulih kembali. Gaji pegawai negeri kami naikkan 121% selama 21 bulan. Sehingga pegawai negeri yang miskin, yang nggak korup, punya uang beli, akhirnya ekonominya hidup kembali. Berputar Pak ya? Ya, hutang petani, sisa kredit kredit usaha tani zaman Habibie yang banyak yang macet, hilang di jalan gitu. Kita restructure, kita hapuskan sehingga petani bisa hidup kembali. Jadi banyak cara buat mengubah Indonesia. Kami udah buktikan dalam 21 bulan bisa kok. Asal mau Pak ya sebenarnya Pak ya? Ya, PLN yang tadinya merugi, nyaris bangkrut, ya modalnya minus 9 triliun, kami restructure sehingga asetnya naik dari 50 triliun ke 213 triliun. Perbedaan aset kamu masukin modal, PLN modalnya dari minus 9 triliun naik jadi 114 triliun. Ya, itu tidak pakai uang negara, hanya dengan restructuring. Belum pernah dalam sejarah Indonesia BUMN ya diselamatkan tanpa uang dari Departemen Keuangan. Iya. Jadi banyak caranya. Banyak cara yang, dan itu belum sempat Bapak lakuin lebih lanjut waktu itu Pak ya? Baru 21 bulan Pak ya? Ya pemerintah Gus Dur kan cuma sebentar ya, sayang juga ya. Kalau misalnya, tapi Pak Rizal sudah membuktikan dari minus 3% menjadi 4,5% Pak ya? Dalam 21 bulan. Iya. Menarik guys, jadi itulah pemikiran-pemikiran baru yang kita dapatkan dari Pak Rizal Ramli. Pak, ada satu challenge sedikit Pak dari kita Pak. Ini semacam kayak tanya jawab antara 2 kata. 2 kata atau 2 nama, tokoh, tinggal Bapak sebutin salah satunya. Ya. Tepat tapi Pak, jawabnya Pak. Oke. Anies atau Sandi? Anies atau Sandi? Itu pertanyaan susah. Kapan lagi kita Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Karena atau aja Pak? Anies tahun 2022 kan udah selesai. Oke. Sebagai gubernur. Oke. Apakah dia akan jadi lagi? Ya tergantung dinamika yang ada. Oke. Jadi nggak bisa jawab apa ini? Nggak bisa jawab. Oke. Yes. Orang pinter gue bikin nggak bisa jawab. Oke, Pak. Jokowi atau Prabowo? Ini 01 sama 02 udah cipika-cipiki kok. Jadi sama aja. Iya. Pak, kalau dia haruskan memilih, Pak? Ya jawabannya dan tadi kan. Ada atau gitu ya? Dan atau kan. Kalau udah cipika-cipiki dua-duanya. Nggak bisa jawab lagi 2 kali pertanyaan, men. Emang lo pikir semua orang pintar bisa menjawab semua pertanyaan? Nggak, kali ini gue tanya nggak bisa jawab dia, Pak. Pak, ini menarik nih, Pak. Einstein atau Nelson Mandela? Wow. Harus pilih, Pak. Harus pilih. Einstein. Oke, Pak. Kenapa, Pak? Karena Einstein a multi-dimensional man. Iya. Artinya interestnya tuh macam-macam, seni, filsafat, musik. Selain tentu yang utama adalah fisika. Iya. Dan dia genius, bukan orang pintar. Kalau orang pintar itu orang yang bisa bikin masalah sederhana jadi sulit. Iya. Dengan penjelasan, dengan rumus. Iya. Kalau genius bisa membuat masalah sederhana jadi sulit, jelaskan pakai advance matematik Teorinya. tingkat 3,
tingkat lanjut, atau sebaliknya membuat hal yang super sulit bisa menjelaskan ke anak umur 6 tahun. Itu Einstein. Oke.